Episode 74, Krisis Lain. Setelah merenung sejenak, Ling Yan berkata, "Kau benar, Saudara Fei. Jika aku benar-benar mencintai seseorang, aku harus melakukan semua yang aku bisa untuk melindunginya." Aura Ling Yan langsung berubah, tekadnya bisa dirasakan. Fei Hung tersenyum ketika dia melihat tekad dalam diri Ling Yan dan berkata dalam hati, "Sepertinya dia bukan seorang pengecut." Ling Yan lalu bergerak cepat ke tempat pria yang melecehkan wanitanya. "Hui Ao, lepaskan tanganmu dari adik Yu." Ling Yan berbicara saat dia mendekati Yu Wengxin dan melepaskan tangannya memegang lengan kurus wanita itu. Seketika dia berdiri di hadapan Hui Ao, melindungi Yu Wengxin. "Kakak," mata Yu Wengxin bersinar ketika dia melihat penyelamatnya. Ternyata kau, Ling Yan. Apa hakmu untuk ikut campur dalam hubunganku dengan dia? Kau berani menghadapi keluarga Huiku?" Hui Ao berteriak keras saat dia menyadari siapa bajingan itu yang mengganggunya. "Aku tidak peduli. Apalagi jika aku menghadapi keluargamu. Kau hanya menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain." Ling Yan tidak mundur dan berteriak juga. Kakak Yan, jangan khawatir tentangku. Aku tidak ingin membuat dirimu kesulitan." Yu Wengxin berbicara dengan cepat kepada Ling Yan, tidak ingin dia mendapat masalah karena dirinya. "Jika aku tidak bisa menyelamatkan orang yang aku cintai, maka aku tidak akan menjadi pria yang dapat diandalkan." Ling Yan berbicara dengan suara yang jelas dan tegas, membuat wajah Yu Wengxin tersipu malu. Kau berani menghina keluargaku. Kakak Kie, orang ini ingin dipukul." Huo Ao berbicara ke samping mencoba memanggil seseorang. Kemudian, seorang pria yang lebih tua darinya mendekati Huo Ao. "Ada apa, adik kecil?" Ini adalah Hui Kie, yang saat ini berada di ranah raja, dan merupakan salah satu dari 5 pria paling kuat di keluarga Hui. Hui Ao menunjuk ke arah Ling Yan dan berkata, "Kakak, orang ini menghina keluarga kita dan ingin mengambil Yu Wengxin dariku." "Apa?" Hui Kie menjadi marah dan menatap tajam ke arah Ling Yan. Ling Yan tahu tingkat seni bela diri Hui Kie, tetapi meskipun demikian, dia tidak akan mundur. Pada saat itu, Kie hendak melepaskan auranya untuk mendekat dan menakuti Ling Yan, dan akan kemudian menyerangnya. Terdengar bunyi puk ringan. Sebuah tangan meraih bahu Hui Kie ketika sebuah suara di belakangnya terdengar. "Bukankah lebih baik jika mereka yang muda secara pribadi menyelesaikan masalah mereka, daripada orang dewasa sepertimu untuk ikut campur?" Fei Hung berdiri di belakang Hui Kie dengan memasang senyuman yang sebenarnya bukan senyuman. Hui Kie sedikit ketakutan ketika dia tidak merasakan kehadiran orang ini. Tepat ketika dia akan mengancam orang ini untuk pergi, tekanan mengerikan menutupi tubuhnya. Hui Kie ketakutan dan kakinya gemetar. Dia lalu berbalik untuk melihat Fei Hung, dan entah bagaimana senyum yang ditunjukkan pemuda itu membuatnya takut. Tanpa berkata lebih banyak, Hui Kie berbalik sambil berkata kepada saudaranya, "Adik, aku memiliki urusan keluarga yang belum selesai." Dia lalu pergi, suaranya jelas bergetar. Hui Ao terkejut melihat perubahan seperti itu pada kakaknya. Tetapi ketika berpikir bahwa mungkin saudaranya benar-benar memiliki urusan keluarga, dia berbalik untuk melihat Ling Yan yang masih melihatnya, menghasutnya untuk bertarung untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat. Hui Ao tidak ragu ketika dia melarikan diri juga. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Ling Yan, jadi dia menyerah dan berlari. Fei Hung tersenyum sedikit saat melihat mereka pergi. Kekuatan sejati adalah segalanya. Dia sudah menyadari kehadiran Hui Kie. Jadi jika dia akan ikut campur, Fei Hung juga tidak keberatan ikut campur. Jika itu hanya pertarungan antara Ling Yan dan Hui Ao, dia hanya akan menonton. Fei Hung berbalik untuk melihat Ling Yan dan Yu Wengxin. Sepertinya memang ada hubungan di antara mereka berdua. Fei Hung mengkonfirmasi ketika dia melihat cara Yu Wengxin melihat Ling Yan. Jadi dia, wanita yang banyak kau ceritakan kepadaku. Dia benar-benar cantik. Saudara Yan, aku pergi."
Aku tidak akan mengganggu waktumu. Sampai jumpa, saudara ipar. Fai Hung tersenyum main-main pada mereka berdua. Fai Hung lalu pergi, meninggalkan Yu Wenxin yang tersipu malu karena mendengar Ling Yan berbicara tentangnya begitu banyak dan disebut sebagai saudara ipar oleh Fai Hung. Dan juga wajah Ling Yan yang terlihat malu mendengar perkataan Fai Hung barusan. Kediaman istana penguasa kota, Wangshu. Penguasa kota. Wang Hong bergegas ke ruangan tempat tuan kota Wangshu berada. Ada apa? Wangshu menghentikan apa yang dia kerjakan dan berbalik untuk melihat Wang Hong yang saat ini terlihat gelisah. Keringat sudah mengalir di dahinya. Kami telah menerima informasi dari penjaga yang berada di luar kota Tianyun. Ada gerakan yang menunjukkan kemungkinan serangan dari binatang iblis. Kali ini, sekelompok besar binatang iblis yang berjumlah seperti tahun lalu. Wang Hong berteriak dengan serius. Apa? Wangshu tertegun sejenak dan sadar dengan cepat ketika dia mendengar laporan itu. Ini berarti bahwa kota Tianyun akan menghadapi krisis lain seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Meskipun mereka pernah menerima serangan dari binatang iblis, gerombolan iblis itu berjumlah kurang dari 100 dan sebagian besar berada di sekitar level emas atau di bawahnya. Apakah kau yakin dengan laporannya? Tidak bisakah itu lebih mungkin bahwa itu hanya gerombolan biasa binatang iblis? Berapa banyak binatang iblis yang akan muncul? Wangshu bertanya, ingin mengetahui bahwa itu hanya gerombolan binatang iblis biasa. Wang Hong segera melaporkan. Meskipun intensitas gerombolan iblis ini mungkin lebih tinggi dari biasanya, itu pasti masih dalam hitungan yang bisa kita lawan. Setidaknya ada total 500 binatang iblis yang berada di sekitar setiap kota Tianyun. Level mereka setidaknya berada level tingkat surga. Dan meskipun ada beberapa belasan di tingkat ranas surga besar dan beberapa di peringkat raja, setidaknya itu tidak akan seberat waktu beberapa tahun yang lalu. Wangshu mengangguk ketika dia mulai berpikir. Wangshu menghela nafas saat dia memahami besarnya situasi yang akan terjadi masa depan. Gerombolan binatang iblis terdiri dari antara 50 hingga 200 binatang iblis dalam level tingkat emas atau surga setiap gerombolan. Dan meskipun mereka hampir selalu datang untuk menyerang kota, mereka dengan mudah dilawan oleh penjaga kota. Jadi penduduk kota tidak terlalu khawatir. Tapi sekarang, ada lebih dari 500 binatang iblis di level surga. Mereka harus bersiap, karena jumlah mereka akan susah dihadapi. Kira-kira berapa lama para penjaga menghitung waktu saat gerombolan binatang iblis itu menyerang? Wangshu bertanya lagi.